Perkenalkan, nama lengkap saya Victor B. Bulu, NIM 2021520071. Saya mahasiswa dari Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Geografis atau SIG. Jadi kita masuk yang pertama, pengertian SIG. Sistem informasi atau SIG adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengelola data spesial dan non-spesial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi, serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Sistem informasi geografis atau SIG terdiri atas 5 komponen dasar, yaitu yang pertama, data, yang kedua, perangkat lunak atau software, yang ketiga, perangkat keras atau hardware, yang keempat, sumber daya manusia, dan yang kelima, pengguna SIG. Oke, kita lanjut. Kita masuk di beberapa definisi SIG. Definisi SIG terdiri dari 3 definisi. Yang pertama, sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Yang kedua, sistem informasi geografis adalah suatu sistem komputer yang mampu menangani dan menggunakan data yang menggambarkan suatu tempat di atas permukaan bumi. Yang ketiga, sistem informasi geografis adalah beberapa macam program aplikasi yang dapat dijalankan di PCS atau workstation yang dapat menyimpan, menganalisis, dan menampilkan informasi geografis dalam banyak layar. Oke, lanjut. Masuk di bagian mengapa kita harus menggunakan SIG. Yang pertama, sistem informasi geografis atau SIG diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja sama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, dan memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Yang kedua, sebagaimana sistem komputer pada umumnya, sistem informasi geografis atau SIG hanyalah sebuah alat yang mempunyai kemampuan khusus, kemampuan sumber daya manusia untuk memformulasikan persoalan dan menganalisa hasil akhir, sangat berperan dalam keberhasilan sistem informasi geografis atau SIG. Ada 5 pertanyaan berdasarkan yang dapat dijawab oleh SIG. Yang pertama, tempat. Yang kedua, kondisi. Yang ketiga, kecenderungan. Yang keempat, pola. Dan yang kelima, pemodelan. Oke, lanjut. Masuk di bagian beberapa aplikasi SIG. Pengaplikasian SIG dalam perusahaan. Yang pertama itu PDAM, PLN, Telkom, gas, dan lain-lain. Beberapa pengaplikasian SIG dalam perusahaan. Yang pertama itu informasi jaringan pelanggan, jaringan pipa untuk melacak kerusakan pipa. Yang kedua, informasi keadaan jaringan, informasi kebutuhan dan persediaan. Oke, kita masuk yang kedua, mengatur pekerjaan harian karyawan. Yang ketiga, update data di kantor. Yang keempat, untuk memelihara informasi akurat tentang apa dan di mana. Lanjut, kita masuk. Jadi, pengaplikasian SIG dalam transportasi antar kota. Yang pertama, PJKA, penerbangan, kapal laut, bus, taksi, travel agent. Yang kedua, menentukan sekunder. Yang ketiga, perencanaan dan informasi rute. Yang keempat,
informasi penumpang dan informasi tujuan dan lain-lain. Oke, lanjut kita masuk di bagian keunggulan ECG. Keunggulan ECG di sini terdapat dalam 7 keunggulan. Yang pertama, penanganan data geospasial menjadi lebih baik dan format baku. Yang kedua, revisi dan pembuktian data menjadi lebih mudah. Yang ketiga, data geospasial dalam informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisis dan dipresentasikan. Yang keempat, menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Yang kelima, kemampuan menukar data geospasial. Yang keenam, menghemat waktu dan biaya. Yang ketujuh, keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut. Masuk di bagian komponen-komponen ECG. Sistem informasi geografis atau ECG terdiri dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga data, yang keempat metode atau prosedur, yang kelima sumber daya manusia. Oke, lanjut masuk di kita bahas yang pertama, yaitu perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan untuk pengoperasian ECG dapat digolongkan menjadi 3 kelompok dasar, yaitu yang pertama input data, yang kedua manajemen dan analisa data, yang ketiga output GIS. Oke, kita lanjut di bagian perangkat lunak atau software. Sebuah perangkat lunak ECG haruslah menyediakan fungsi dan tool yang mampu melakukan penyimpanan data, analisis, dan menampilkan informasi geografis. Dengan demikian, elemen yang terdapat dalam komponen perangkat lunak ECG adalah yang pertama, tool untuk melakukan input dan transformasi data geografis. Yang kedua, tool yang mendukung juri geografis, analisis, dan visualisasi. Yang ketiga, untuk memudahkan akses pada tool geografi. Oke, lanjut kita masuk di data ECG. Di sini data ECG mempunyai 2 bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi dan informasi atribut yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, informasi lokasi atau informasi spasial. Yang kedua, informasi deskriptif atau atribut, informasi non-spasial. Oke, yang kedua, masuk yang ketiga, informasi deskriptif atau atribut atau informasi non-spasial. Seperti sistem informasi lainnya, pemakai ECG pun memiliki tingkat tertentu, dari tingkatan spesialis teknik yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada pengguna yang menggunakan ECG untuk mendukung pekerjaan mereka sehari-hari. Dalam hal ini, pemakaian sistem yang menggunakan ECG untuk mencari pemecahan masalah spesial. Oke, lanjut kita masuk di prosedur. Sistem informasi geografis atau ECG yang baik memiliki keserian antara rencana desain yang baik dan aturan dunia nyata, di mana metode, model, dan implementasi akan berbeda-beda untuk setiap permasalahan. Sistem informasi geografis atau ECG didesain dan dikembangkan untuk manajemen data, akan mendukung proses pengambilan keputusan. Oke, lanjut kita masuk di dunia nyata dan ECG. Dalam banyak hal, sistem informasi geografis atau ECG menyajikan pandangan atau persepsi terhadap dunia nyata. Untuk menghasilkan persepsi ini dilibatkan proses-proses yang jarang sekali bersifat langsung dan mudah dipahami seketika. Karena dunia nyata atau realita bersifat tidak teratur atau reguler, kompleks dan secara bertahap mengalami perubahan yang tidak mudah atau diprediksi.
Oke, lanjut kita masuk di model dunia nyata. Persepsi, perancangan atau susunan model dunia nyata yang dikembangkan oleh perancang akan menentukan semua data yang diperlukan. Persepsi ini mencakup membawa informasi yang paling dasar, yaitu entity. Suatu entity terdiri dari yang pertama, klasifikasi tipe atau atribut. Yang kedua, relasi atau relation. Oke, lanjut kita masuk di slide yang terakhir. Kita masuk di bagian tipe. Konsep tipe entity mengasumsikan bahwa fenomena-fenomena dunia nyata dapat diklasifikasikan. Masuk di bagian atribut. Setiap tipe entity dapat memiliki lebih dari suatu atribut yang mendeskripsikan sifat-sifat dasar fenomena yang bersangkutan. Contoh entity yang termasuk di dalam klasifikasi pengguna bisa memiliki atribut material seperti pasir, beton, semen, kayu, dan lain-lain yang menjadi komponen-komponen dasar dari bangunan. Oke, kita lanjut di relasi. Hampir setiap entity memiliki relasi-relasi dengan entity lainnya. Lanjut yang terakhir, model data. Model dunia nyata memudahkan manusia dalam studi aplikasi yang dipilih dengan meredukasi sejumlah komplikasi yang sebenarnya hadir. Sekian penjelasan saya tentang Sistem Informasi Geografis atau SIG.